Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik semua? Mudah-mudahan dan insya Allah selalu diberikan kesehatan tentunya ya. Senang sekali Pak Nino bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Ya meskipun dalam keadaan yang masih pandemi seperti ini ya, kita harus belajar di rumah, belajar jarak jauh. Mudah-mudahan dan Pak Nino harapkan untuk para peserta didik semua bisa tetap semangat dalam belajar dan kita selalu jangan berhenti untuk berdoa. Mudah-mudahan keadaan pandemi seperti ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar langsung di sekolah ya, bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan Pak Nino ya, bertemu dengan semua dalam keadaan yang baik tentunya di kelas. Kita selalu berdoa seperti itu, mudah-mudahan ya. Amin. Baik, langsung saja ya, karena kita kemarin sudah ya mempelajari video yang sebelumnya tentang pengenalan KD atau pengenalan materi yang akan kita lalui selama 1 tahun. Nah, untuk kali ini kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu adalah bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono itu apa sih Pak? Ya mungkin untuk Anda yang masih awam tentang musik mungkin hal itu terdengar asing ya untuk Anda ya. Ya, bernyanyi unisono, bernyanyi. Kita harus tahu dulu bernyanyi itu apa sih. Secara nggak langsung kalian mungkin pernah melakukannya, bernyanyi. Entah itu lagu dangdut, galau, campur sari, koplo, cinta. Anda tanpa sadar sudah melakukan itu. Nah, pertanyaannya, bernyanyi itu apa? Bernyanyi adalah melantunkan suara atau melantunkan bunyi-bunyi beraturan, yang mana bunyi tersebut dikeluarkan melalui organ suara kita, yang mana dalam hal ini adalah ya mulut ya, dalam ya, tenggorokan kita menghasilkan suara, pita suara kita menghasilkan suara, itu bernyanyi. Nah, unisono ya, unisono itu apa sih? Unisono ya secara etimologinya itu berasal dari kata uni dan sono. Uni itu apa? Uni adalah kalau kalian pernah dengar di beberapa iklan ya, ada yang bilang numero uno ya, atau nomor uno. Uno itu satu, sama uni adalah satu, uni uno itu adalah satu. Nah, sono itu apa ya? Nah, kalau dalam bahasa Inggris sono itu bisa dituliskan atau biasa diartikan sebagai sound atau suara. Nah, berarti bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi menggunakan satu suara secara berkelompok. Nah, seperti itu. Nah, nantinya dalam tugas akhir kalian, Pak Nino harapkan selain kalian juga berlatih teknik-teknik bernyanyi, kalian tugas akhirnya akan bernyanyi secara unisono. Ada rekaman tentang paduan suara satu suara. Itu nanti kalian bernyanyi mengikuti suara-suara tersebut dengan satu suara, jadi tidak beda suaranya. Nanti kita akan coba share beberapa perbedaan ya, antara satu suara dan lebih dari satu suara itu seperti apa sih. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah jauh tentang bernyanyi secara unisono, hal yang perlu kita pahami sebelum itu adalah teknik apa ya? Teknik bernyanyi. Teknik itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, teknik itu adalah cara apa? Cara supaya bernyanyi kita menjadi lebih baik, cara agar suara kita menjadi lebih indah, cara agar suara kita menjadi lebih nyaring, cara agar suara kita menjadi lebih merdu. Karena tentunya ketika Anda bernyanyi, Anda tidak hanya asal bernyanyi seperti itu ya, asal nyanyi aja, tapi juga ada tekniknya supaya lagu yang Anda nyanyikan menjadi lebih indah, lebih merdu, lebih enak untuk didengarkan. Karena bagaimanapun juga Anda tidak hanya menyanyi untuk diri Anda sendiri, tapi kadang orang lain juga mendengarkan. Nah, teknik menyanyi itu apa aja Pak? Ya banyak sekali ya. Namun dalam hal ini kita hanya mempelajari beberapa saja yang nantinya cukup penting untuk Anda pelajari dan bisa bermanfaat untuk membuat suara Anda menjadi lebih baik. Yang pertama adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada yang harus kita jangkau ketika kita bernyanyi. Ya. Intonasi adalah ketepatan nada yang harus kita jangkau ketika kita bernyanyi. Ya. Maksudnya gimana Pak? Ya, ketika kita bernyanyi, lagu yang kita nyanyikan nada-nadanya haruslah terjangkau dengan tepat. Ya.
tidak boleh ngawur atau mungkin falas ya. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Abuse kokondao yarabe sorendoreri. Enak nggak? Iya, enak. Kenapa? Ada yang kita nyanyikan itu dijangkau dengan baik sesuai dengan musik yang kita mainkan. Coba kalau seperti ini. Abuse kokondao yarabe soren. Gimana kira-kira? Beda ya? Menurut Anda gimana? Lebih bagus yang pertama atau yang kedua? Teknik yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Kalau artikulasi adalah berhubungan dengan kejelasan kata. Kata-kata yang kita nyanyikan harus terdengar dengan jelas. Kenapa? Karena kita harus tahu makna asli lagu tersebut apa sih. Tidak boleh cuman kayak ya. Jadi ini misalnya. Abuse kokondao ya. Abuse kokondao. Seperti halnya Abuse adalah lagu yang menceritakan tentang pamitan seorang cucu kepada kakek neneknya yang cucunya itu hendak pergi merantau. Otomatis kalau misalnya diganti lain Abuse kokondao, otomatis sudah berbeda artinya. Jadi lagu yang kita nyanyikan kata-katanya harus terdengar dengan jelas. Yang ketiga adalah phrasing. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, dan ini nantinya akan berhubungan dengan pernafasan. Jadi ketika Anda memenggal kalimat tersebut, otomatis itulah jeda yang Anda gunakan untuk mengambil nafas. Dan tentunya ketika kata-katanya atau kalimatnya Anda penggal dengan tidak baik, otomatis artinya nanti akan lain ya, atau berubah arti ya. Misal di pucuk pohon cemara kalau misalnya pemenggalannya kita ganti ya. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi. Beda nggak? Iya, beda ya. Kalau yang pertama artinya adalah ketika di suatu pucuk pohon cemara ada burung yang sedang bersiul. Nah, yang kedua, di pucuk pohon cemara burung kutilang. Burungnya ditilang, kan nggak masuk akal, otomatis artinya juga udah berubah. Terakhir adalah teknik pernafasan ya, ini adalah teknik yang sangat penting. Kenapa? Ya, kita bernyanyi juga membutuhkan nafas toh. Baik, pernafasan sendiri itu ada dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pernafasan dada. Secara gampangnya atau secara mudahnya, pernafasan dada adalah pernafasan yang mengembangkan rongga paru-paru bagian atas. Rongga paru-paru akan mengembang ya. Nah, ini adalah pernafasan dada. Ini adalah pernafasan dada. Pernafasan dada itu tidak boleh atau tidak baik atau sangat tidak baik untuk bernyanyi. Karena apa? Satu, selain bagian dada yang mengembang, bagian ini ya, tubuh Anda juga mengembang. Ini mungkin biasa Anda lakukan tanpa sadar ketika Anda sehabis olahraga. Anda capek dan di situ adalah ngos-ngosan. Pernapasan ini membuat Anda mudah lelah sehingga ini tidak dianjurkan untuk bernyanyi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Secara umum pernapasan perut adalah pernapasan yang mengembangkan rongga perut Anda atau rongga paru-paru bagian dalam ini dikembangkan. Ya, jadi perut Anda dikembangkan. Secara teori pernafasan perut menyimpan udara lebih banyak. Namun ini juga membuat pernafasan Anda atau tubuh Anda menjadi cepat lelah, sehingga pernafasan ini juga belum disarankan untuk bernyanyi. Umumnya pernafasan perut biasa digunakan untuk orang-orang yang memainkan instrumen tiup atau orang-orang yang memainkan alat musik tiup seperti suling, trompet, trombon, saksofon dan sebagainya. Yang paling baik untuk bernyanyi dan sangat disarankan untuk bernyanyi adalah pernafasan ketiga, yaitu adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah pernafasan yang mengembangkan rongga paru-paru Anda bagian
dalam dan samping, atau gampangannya diafragma Anda dikembangkan. Diafragmanya bagaimana? Ya, kalau Anda pengen melatih diafragma Anda, coba kalian diperagakan di rumah seperti ini. Cari bagian tengah-tengah antara rongga perut dan rongga paru-paru. Tekan di situ. Ya, jangan terlalu tekan, mungkin nanti akan menimbulkan sakit ya. Biasa saja. Lalu kita kembangkan. Nah, ini ya. Sekali lagi. Nah, ya, bagian samping yang mengembang. Nah, pernafasan ini sangat disarankan. Kenapa? Kembangan udara yang masuk dalam diafragma Anda menjadi lebih banyak dan Anda bisa mengeluarkan itu secara perlahan-lahan, sehingga ini juga tidak menyebabkan lemah. Namun demikian juga harus perlu latihan yang rutin sehingga Anda bisa bernapas melalui diafragma Anda ya. Itu sangat disarankan. Kenapa? Udara yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan lebih baik tentunya. Cara mudahnya dalam mengembangkan perut bagian samping, kalau kelihatan dari depan ya. Kalau secara anatomi tubuh, perut bagian depan Anda akan lebih keras. Itu adalah pernapasan diafragma. Nah, saya ulangi lagi, teknik nyanyi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah artikulasi, yang ketiga adalah phrasing, dan yang terakhir adalah pernafasan. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Ini yang sangat baik karena menyimpan udara lebih banyak dan ketika kita mengeluarkan lebih sedikit, jadi tidak membuat kita lelah. Setelah kita mempelajari tentang unisono itu apa dan teknik vokal yang harus kita pelajari, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yang pertama adalah mempelajari lagu-lagu daerah, terutama non Jawa ya. Nanti Pak Dino share lagu-lagunya apa saja yang perlu Anda pelajari ya. Nanti juga ada linknya, saya share di bagian kolom deskripsi ya. Nanti bisa Anda pelajari Jango Rambiamko, lagu Sajojo, lagu Sipatokaan, lagu Anak Kambing Saya, ada lagu Bulelebu ya. Ini 5 yang Pak Nino rekomendasikan. Silakan untuk Anda pelajari. Di situ selain Anda mempelajari lagunya, liriknya, juga Anda harus mempelajari berdasarkan teknik-tekniknya. Teknik yang benar dalam ini seperti apa. Semisal nanti ada lagu misalnya yang kurang biangko ya. Nah, langkah awal Anda adalah menyesuaikan nadanya ya. Hey ya. Hey yang kurang biangko. Nah, ini juga jelas. Hey yang kurang biangko. Intonasi Anda harus jelas ya. Ketepatan nadanya ini. Hey yang kurang biangko, bukan hey yang kurang biangko. Nah, itu butuh ketelitian yang betul-betul cermat. Jadi Anda harus benar-benar mendengarkan lagu tersebut dan coba untuk mengikuti nada yang sesuai dengan yang Pak Nino share di. Itulah intonasi. Terus yang kedua juga artikulasi ya. Artikulasinya, pengucapannya juga harus jelas. Hey yang kurang beamko, enggak hey yang kurang beamko. Nah, beda ya. Pemenggalan kalimatnya juga harus baik. Hey yang kurang beamko, pegal alon-alon ya. Nanti silakan Anda coba perhatikan dulu videonya. Terus pelan-pelan coba Anda untuk ikuti ya, sesuai dengan lirik yang ada. Nanti silakan. Yang jelas Anda tadi itu harus menyesuaikan intonasi ya, ketepatan nadanya, harus menyesuaikan artikulasi, kejelasan kata-katanya, dan harus mengikuti frasernya. Silakan nanti Anda bisa download atau putar sambil nyanyi sendiri ya lagunya di link yang nantinya akan saya share. Nantinya setelah Anda melakukan latihan secara mandiri, Anda merekam Anda bernyanyi menggunakan iringan yang nantinya Pak Nino siapkan seperti itu. Nantinya video Anda akan diupload di School. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tidak lupa untuk Anda mungkin yang masih bingung, Anda bisa menanyakan secara langsung melalui saya, bisa lewat WA atau mungkin lewat email ya. Jangan lupa untuk Anda menuliskan nama, kelas, dan asal sekolahnya ya. Karena kebetulan saya mengajar di 2 sekolah yang berbeda.
otomatis kalau misalnya cuma nama dan absen tok, kelas tok, saya juga bingung ya. Lampirkan juga nama sekolahnya, misal Pak, Assalamualaikum Mbak Nino, saya Parto, absen 17 kelas 7C, SMP 2 Ngaglik misalnya. Atau Pak, saya Yufi, absen 15 kelas 7A dari SMP Negeri 1 Empat, mau menanyakan tentang bla 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 bla. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Nino tetap jaga kesehatan, hindari hal yang kurang perlu ya. Untuk tugas-tugas Pak Nino tekankan untuk bisa mengerjakan dengan baik, tapi jangan dipaksakan ya. Artinya ini adalah proses. Ada berlatih bernyanyi itu adalah proses ya. Ada berkesenian itu adalah proses. Jadi yang penting Anda di sini menunjukkan niat Anda dengan baik, insya Allah Anda akan mendapatkan nilai yang baik juga ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.